Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 kelas I2, saya Sayyidah Muti Alawiyah dengan NIM 187221001 dan teman saya Yusan Aisyah Paramita dengan NIM 187221010. Kami akan membahas materi mengenai semapur, mata kuliah sistem operasi. Semapur adalah salah satu teknik sinyal sederhana dan merupakan konsep penting dalam US design, di mana sebuah nilai integer digunakan untuk pensinyalan antara proses. Semapur juga merupakan variabel integer yang digunakan untuk menyelesaikan masalah critical section dengan menggunakan dua operasi atom wait dan signal yang digunakan untuk sinkronisasi proses. Ada tiga operasi yang mungkin dilakukan, ada inisialisasi, penurunan, dan penaikan. Berikutnya ada sifat semapur. Semapur dapat diinisialisasi dengan nilai non-negatif. Semapur juga memiliki konsep yang diajukan oleh Dijkstra yang terdiri dari dua subrutin, yaitu P, proberen, wait. Operasi wait adalah operasi tunggu. Operasi tunggu mengurangi nilai argumennya S jika positif. Jika S negatif atau 0, maka tidak ada operasi yang dilakukan. Ada operasi V, Vergehen, signal. Operasi signal menaikkan nilai argumennya S. Lalu ada jenis semapur. Jenis semapur terbagi menjadi dua. Yang pertama, binary semapur. Semapur biner seperti menghitung semapur tetapi nilainya dibatasi pada 0 dan 1. Operasi tunggu hanya berfungsi jika semapur bernilai 1 dan operasi sinyal berhasil ketika semapur bernilai 0. Terkadang lebih mudah mengimplementasikan semapur biner daripada menghitung semapur. Berikutnya ada counting semapur. Ini adalah menghitung semapur. Semapur nilai integer dan memiliki domain nilai tidak terbatas. Semapur ini digunakan untuk mengoordinasikan akses sumber daya, di mana jumlah semapur adalah jumlah sumber daya yang tersedia. Jika sumber daya ditambahkan, jumlah semapur secara otomatis bertambah, dan jika sumber daya dihapus, jumlah tersebut akan dikurangi. Lalu ada fungsi semapur. Semapur menyelesaikan masalah sinkronisasi antar proses. Terkadang kita ingin membuat suatu proses untuk menunggu proses yang lain untuk menjalankan suatu perintah. Ada beberapa prinsip semapur. Yang pertama, dua proses dapat saling berkaitan atau menentukan proses yang lain dengan memanfaatkan signal-signal. Kedua, sebuah proses akan dihentikan oleh proses yang lain ketika dapat signal tertentu. Ketiga, semapur merupakan variabel bertipe integer yang diakses oleh dua operasi atomik standar yaitu wait dan signal. Berikutnya terdapat dua operasi terhadap semapur yaitu down dan up yang nama aslinya P dan V yang sebelumnya sudah dibahas. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan semapur. Kelebihan yang pertama, hanya memperbolehkan satu atau beberapa proses yang sebelumnya sudah ditentukan untuk masuk ke bagian kritis. Mereka mengikuti prinsip saling pengecualian secara ketat dan jauh lebih efisien dibandingkan beberapa metode sinkronisasi lainnya. Kedua, waktu prosesor tidak terbuang percuma. Tidak ada pemborosan sumber daya karena sibuk menunggu di semapur. Waktu prosesor tidak terbuang percuma untuk memeriksa apakah suatu kondisi terpenuhi untuk memungkinkan suatu proses mengakses bagian kritis. Ketiga, tidak bergantung pada mesin. Di sini yang dimaksud semapur diimplementasikan dalam kode independen mesin dan mikrokernel. Jadi, mereka tidak bergantung pada mesin. Berikutnya ada kekurangan. Kekurangan dari semapur. Yang pertama, rumit sehingga wait dan signal harus diterapkan dalam urutan yang benar untuk mencegah deadlock. Semapur memang rumit sehingga operasi tunggu dan sinyal harus diterapkan dalam urutan yang benar untuk mencegah kebuntuan. Kedua, tidak praktis untuk penggunaan skala terakhir.
Semapur tidak praktis untuk penggunaan skala terakhir karena penggunaannya menyebabkan hilangnya modularitas. Hal ini terjadi karena operasi tunggu dan sinyal mencegah pembuatan tata letak terstruktur untuk sistem. Ketiga, dapat menyebabkan inversi prioritas. Semapur dapat menyebabkan inversi prioritas di mana proses berprioritas rendah dapat mengakses bagian kritis terlebih dahulu dan proses berprioritas tinggi kemudian. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk penjelasan dari materi semapur berikutnya akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh saya, Yusan Aisyah Pramita Indraswari dengan NIM 187221010. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh penggunaan dari semapur itu sendiri. Di sini kita ibaratkan membuat variabel dengan nama semapur, kemudian dari semapur sendiri memiliki dua sebutin yakni weight dan juga signal. Di sini semapur sendiri dimulai dari 0 angka 0 terlebih dahulu. Lalu kita mulai, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang if di sini. If di sini berfungsi untuk membatasi dari berapa banyak proses yang akan bisa masuk di dalam critical section. Dimisalkan dengan datangnya P1. P1 akan masuk ke dalam weight dan di sini dari variabel semapur sendiri masih 0. Dan di sini akan masuk ke dalam kondisi pengecekan if, yang dimana apakah 0 lebih besar sama dengan 3? Tidak. Maka dia akan lanjut dan tidak masuk ke dalam jebakan looping dari weight tersebut. Dan P1 tersebut akan masuk ke dalam critical section, yang dimana setelah P1 tersebut masuk ke dalam critical section, di variabel semapurnya akan bertambah dan sekarang menjadi 1. Lalu muncul P2. P2 akan masuk ke dalam if dengan kondisi variabel dari semapurnya menjadi 1. Dari sini 1 dicek apakah 1 lebih besar sama dengan 3. Tidak. Maka dia tidak akan masuk ke dalam looping dari weight-nya dan akan memproses P2 tersebut ke dalam critical section juga. Lalu akan terdapat proses yang ketiga, yang dimana semapurnya sudah menjadi 2. Lalu si proses ketiga ini juga akan dicek di dalam if-nya dengan kondisi semapurnya sudah menjadi 2 dari variabelnya tadi. Apakah 2 lebih besar sama dengan 3? Tidak. Maka proses ketiga juga akan langsung masuk ke dalam critical section dan tidak terjebak dalam looping yang ada di dalam kondisi weight. Lalu saat ini kondisi variabel semapurnya menjadi 3. Lalu terdapat proses keempat, yakni P4. Lalu akan dilakukan pengecekan dengan kondisi angka di dalam variabelnya menjadi 3 sekarang. Yakni pada kondisi pengecekan if si semapur sendiri apakah 3 lebih besar sama dengan 3? Iya, maka si P4 ini tidak akan bisa masuk ke dalam critical section, namun akan masuk ke dalam loopingan yang ada di dalam weight tersebut. Semisal terdapat P5 juga, maka P5 juga akan masuk ke dalam situ, karena di dalam critical section masih terdapat 3 proses yang masih berjalan, karena dari kondisi if yang kita gunakan ialah membatasi maksimal di critical sectionnya yakni 3. Lalu untuk kondisi yang di signalnya, bila mana proses dari salah satu yang ada di critical section, semisal dari P2-nya sudah selesai, maka dia akan mengurangi dari variabel semapur yang sudah ada. Jadi semisal P2-nya sudah selesai di critical section, dia akan keluar, maka kondisi dari angka di semapurnya akan berkurang menjadi 2. Lalu yang ada di dalam looping weight, si P4 dan P5 tadi, mereka berdua akan berlebut dan berlomba-lomba untuk istilahnya cepat-cepatan agar bisa masuk ke dalam critical section menggantikan P2 tadi. Misalkan ada proses-proses lainnya, bila mana di critical sectionnya sudah terdapat 3, maka tidak akan bisa melanjutkan lagi dan harus menunggu di dalam looping dari kondisi weight tersebut. Selanjutnya untuk subroutine weight terdapat 2 jenis, yakni spin lock waiting. Di sini spin lock waiting tersebut prosesnya menunggu dengan cara menjalankan perintah-perintah yang tidak ada artinya. Seperti contoh penggunaan semapur sebelumnya itu yakni spin lock waiting.
Dan untuk yang kedua adalah yakni non-spin lock waiting, di mana proses tersebut akan membatasi dirinya sendiri dan secara otomatis akan membawa proses tersebut dalam waiting queue. Di dalam waiting queue ini prosesnya tidak aktif dan menunggu sampai ada proses lain yang membangunkan dia sehingga membawanya ke dalam ready queue. Kurang lebih seperti itu. Untuk contoh dari wait sendiri, pada contoh penggunaan SMAPOR yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yakni merupakan contoh dari spin lock waiting, di mana dalam kondisi di dalam loopingannya tidak melakukan apa-apa. Dan untuk yang non spin lock waiting, dia istilahnya untuk yang spin lock ini dalam keadaan proses menunggunya dia sudah keadaan running atau ready sehingga tinggal untuk menunggu dijalankan. Namun untuk keadaan di non spin lock waiting ini proses yang ready tersebut dipaksa untuk istirahat, dalam artian menjadi statusnya menjadi waiting. Kurang lebih seperti itu. Lalu dikarenakan waitingnya berbeda, untuk signal sendiri juga tentunya akan berbeda. Untuk signal spin lock waitingnya pada contoh penggunaan SMAPOR sebelumnya, yakni saya menggunakan signal yang dari spin lock waiting karena waitnya sendiri menggunakan spin lock. Dan untuk yang non spin lock waiting, mungkin pada proses Java, mohon maaf saya tadi terlewat yang di proses wait terdapat kondisi wait, dan di situ dilakukan proses penungguan di dalam non spin lock waiting, di mana yang memaksa keadaan proses tersebut menjadi waiting. Dan untuk signal sendiri di sini menggunakan notify all, di mana notify all ini akan membangunkan proses-proses yang sudah dimasukkan ke dalam proses istirahat atau dipaksa dalam kondisi waiting tersebut menjadi dibangunkan semua agar ready. Kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.